Nah, terus yang kedua pengujian konsolidasi. Nah, uji konsolidasi seperti ini diagramnya, ini gaya, ini odometernya. Uji konsolidasi satu dimensi di laboratorium biasa menggunakan odometer. Terus alatnya ini pertama-tama diisi air jenuh. Diisi air, terus letakkan sampel tanah pada cincin. Ini cincin. Ini sampelnya. Jadi kalau tambah atas cincin seperti ini, kita masukkan sampel, terus bagian atas dan bawah kita beri batu pori. Nah, biasanya ini dikasih filter. Ini kita kasih filter. Antara batu pori dan sampel itu biasanya kita kasih filter. Nah, setelah itu diletakkan di dalam air ini, di alat konsolidasi. Nah, terus bagian atas ini kita masukkan pelat. Tujuannya apa? Agar kalau kita kasih beban, dia merata. Nah, ini ya, pelat beban. Nah, beri beban bertahap. F-nya kita beri beban bertahap. Misalnya 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8, 16 kg per cm persegi. Terus amati penurunan atau pemampatan sampel pada masing-masing tahap. Jadi pada penurunan jadi pada beban 0,25 kita amati. Ini membutuhkan waktu. Kira-kira 24 jaman waktunya kalau nggak salah. Nanti coba dicek di pengujian. Jadi satu beban ini kira-kira 24 jam kita amati. Terus di 24 jam itu pada waktu-waktu tertentu kita cek. Ini ada namanya dial gauge untuk ngitung penurunan ini, kita cek penurunan pada waktu-waktu tertentu. Nah, setelah 24 jam atau setelah tidak turun lagi, kita tambah beban ini. Ini kita amati lagi 24 jam. Dan seterusnya. Itu ya. Nah, dan seterusnya, ini seterusnya. Jadi nanti ada banyak grafik. Nanti adik-adik ada banyak grafik penurunan dan waktu. Nah, itu ya. Nah, ini grafik penurunan dan waktu. Misalnya ini untuk 0,25 kilogram per cm persegi. Terus ada lagi untuk 0,5 kilogram per cm persegi. Ini penurunan ini waktu dan seterusnya. Nah, untuk cara penyampaiannya, penyajiannya nanti kita bahas. Nah, ini uji konsolidasinya. Tadi ada 0,25, terus 0,5 dan seterusnya. Ini kita logkan. P-nya kita logkan. Terus tadi ada penurunan ya, tadi ada kurva, tiap-tiap ini punya kurva sendiri, ini 0,5, terus tadi ada kurva. Nah, yang kita plotkan ini adalah kurva penurunan pas di jam ke-24. Jadi kan tadi ada banyak ya, misalnya ini 0,25 kilogram. Nah, ini waktu, terus ini kita buat tabel, ini delta, bla 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 bla. Nah, ini penurunan terakhirnya. Penurunan terakhirnya ini kita uploadkan di sini. Nah, jadi ini log P1, terus ini E. Dari delta kita jadikan E. Log E1 berarti dia delta 1 terakhir. Delta itu penurunan, kalau E itu angka pori. Nah, terus ini lagi log P2. Nah, log P2, terus ini
uh, kita ambil tabel lagi, ini kita ambil tabel lagi di titik penurunan terakhir. Ini tadi setengah kilogram dan seterusnya. Ini P3. Nah, ini kita buat lagi delta terakhirnya, kita plotkan seterusnya. Ini ya, kita plotkan. Nah, hasil ujinya kita plotkan pada kurva semi logaritmik log P versus E. Nah, ingat E di sini diambil dari delta yang terakhir ini atau saat mendekati saat tidak turun lagi. Ini ya, pada masing-masing tahap delta terakhir pada masing-masing tahap. Pada masing-masing tahap. Nah, ini ya, insyaallah mudah. Terus tahapan penurunan. Nah, kalau tadi log P versus E. Nah, kalau sekarang E itu setara dengan delta. Ini nanti ada rumusnya untuk membawa dari delta ke E. Nah ini T. Nah, ini berarti tadi kita pada masing-masing tahap, misalnya beban 0,25, ini kita tabelkan ini T, ini delta atau E. Nah, kita tabelkan tiap waktu ini kita plotkan. Ini pada masing-masing tahap ya. Ini tiap waktu kita plotkan. Jadi nanti kurva seperti ini itu ada banyak. Tergantung ada berapa tahap. Kurva seperti ini itu ada banyak. Tergantung berapa tahap. Kalau ini waktu versus E atau versus penurunan. Kalau yang tadi log P atau tekanan versus penurunan atau E. Paham ya? Ini tahapan ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Tahap pertama ada kompresi awal, nah, atau penurunan segera. Terus tahap kedua ada konsolidasi primer ini. Terus tahap ketiga ada konsolidasi sekunder nih. Kompresi awal adalah kompresi mula-mula setelah pembebanan. Terus konsolidasi primer terjadi penurunan seiring dengan berkurangnya tekanan air pori berlebih. Terus konsolidasi sekunder penurunan mulai stabil. Nah ini ya. Kalau tadi kurva log P versus E yang kita ambil ini, nah, di daerah sini. Nah, ketika dia sudah mulai kecil penurunannya.